Puluhan juta orang pendukung Prabowo Gibran tidak datang ke TPS lantaran sudah terlena dengan hasil survei. Kawan muda, hari pemungutan suara untuk pemilu 2024 betul-betul hanya tinggal menghitung hari. Berbagai hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga riset menunjukkan bahwa angka elektabilitas Prabowo Gibran belakangan ini semakin meningkat dan sudah hampir menyentuh angka 50%. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa angka elektabilitas yang berhasil diraih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 ini sudah mencapai 50% lebih. Sehingga sangat wajar bila para pendukung Prabowo Gibran merasa optimistis bahwa paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 akan memenangkan Pilpres 2024 hanya dalam satu putaran. Namun, hasil survei yang menggembirakan ini mestinya tidak membuat para pendukung Prabowo Gibran terlena, sehingga merasa tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Apalagi sampai tidak datang ke tempat pemungutan suara atau TPS pada 14 Februari karena merasa Prabowo Gibran sudah menang. Padahal kemenangan Prabowo Gibran yang sesungguhnya hanya akan terjadi jika seluruh pendukung Prabowo Gibran datang ke TPS dan memilih Prabowo Gibran. Kemenangan Prabowo Gibran ditentukan oleh hasil pemungutan suara di seluruh TPS di dalam maupun di luar negeri, bukan ditentukan oleh hasil survei. Sekarang bayangkan kawan muda, jika Anda pendukung Prabowo Gibran dan karena Anda merasa calon Anda sudah menang lantaran hasil survei mengisyaratkan kemenangan tersebut, Anda lalu memutuskan untuk tidak datang ke TPS. Sebab mungkin saja Anda berpikir, suara Anda tidak akan terlalu berpengaruh pada kemenangan Prabowo Gibran. Toh Anda pikir, suara Anda hanya dihitung satu. Sementara yang akan memilih Prabowo Gibran di TPS-TPS, jumlahnya puluhan juta, bahkan di atas 100 juta suara. Jadi kalau Anda tidak datang ke TPS, Anda merasa Prabowo Gibran tetap bakal menang. Sekarang coba bayangkan lagi, bagaimana jadinya kalau yang berpikir seperti Anda itu jumlahnya puluhan juta orang. Puluhan juta orang pendukung Prabowo Gibran tidak datang ke TPS lantaran sudah terlena dengan hasil survei. Merasa Prabowo Gibran sudah menang. Kemudian, hasil quick count dan hasil rekapitulasi akhir KPU menunjukkan calon Anda kalah. Siapa yang akan kecewa dan siapa yang patut disalahkan? Tentu saja, Anda yang akan kecewa dan menyesal. Anda pun akan merasa bersalah karena Anda tidak datang ke TPS untuk memilih Prabowo Gibran. Berarti, Anda sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin terbaik bagi bangsa dan negara Anda. Ada sebuah contoh tentang kekecewaan masyarakat yang terjadi di Inggris saat pemerintah Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa pada akhir 2020. Peristiwa ini disebut sebagai Brexit, singkatan dari British Exit. Keputusan pemerintah Inggris itu dilakukan berdasarkan referendum yang melibatkan seluruh masyarakat. Hasil referendum menunjukkan 52% rakyat Inggris setuju negaranya keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Sementara mereka yang tidak setuju alias menghendaki Inggris tetap bersama Uni Eropa, jumlahnya 48%. Hasil referendum ini sangat berkebalikan dengan hasil-hasil survei yang dirilis sebelum referendum dilaksanakan. Hasil-hasil survei pada saat itu mengisyaratkan bahwa sebagian besar rakyat Inggris masih menghendaki negaranya tetap bersama Uni Eropa. Sementara rakyat Inggris yang setuju negaranya melakukan Brexit, jumlahnya jauh lebih sedikit. Tetapi
Hasil referendum menunjukkan kenyataan yang sebaliknya. Sehingga rakyat yang tidak setuju Inggris melakukan Brexit pun kecewa. Karena keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa akan menyebabkan terjadinya pelemahan ekonomi dan meningkatnya inflasi. Salah satu faktor yang menyebabkan hasil referendum sangat berbeda dengan hasil survei adalah karena masyarakat yang menginginkan Inggris tetap bersama Uni Eropa kurang militan. Banyak di antara mereka yang merasa tidak perlu ikut referendum karena merasa mereka sudah menang, seperti yang ditunjukkan hasil survei. Sedangkan masyarakat yang menginginkan Inggris melakukan Brexit adalah orang-orang yang militan. Mereka datang ke tempat-tempat pemungutan suara untuk menyatakan pilihan mereka. Setelah referendum, survei dilakukan lagi. Mereka yang tidak setuju Inggris melakukan Brexit, jumlahnya ternyata lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang didapat dari hasil survei sebelum referendum. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Referendum sudah dilaksanakan. Dan pemerintah Inggris sudah memutuskan Brexit keluar dari Uni Eropa. Contoh tentang Brexit ini dikemukakan oleh Hasan Nasbi, juru bicara tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran, melalui program briefing pagi dalam kanal YouTube Hasan Nasbi. Hasan Nasbi mengemukakan contoh ini untuk mengingatkan para pendukung Prabowo Gibran agar tidak terlena dengan hasil survei. Caranya adalah dengan memastikan diri datang ke TPS untuk memilih paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 sesuai jadwal yang ditetapkan KPU. Namun berderetnya hari-hari libur nasional hingga menjelang hari pemungutan suara dan sesudahnya, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh banyak orang, termasuk para pendukung Prabowo Gibran, untuk berlibur panjang ke luar kota atau ke luar negeri, sehingga tidak sempat datang ke tempat pemungutan suara. Sekarang buka kalender Anda, tahun 2024, lihat bulan Februari. Kita pemilu hari libur itu, 14 Februari itu hari pemilu akan ditetapkan jadi hari libur. Jadi nggak ada orang yang kerja, semua orang libur. Dan kita diharapkan datang semua ke TPS untuk mencoblos. Tapi coba lihat seminggu sebelumnya. Hari Kamis tanggal 8 Februari, itu hari libur tanggal merah. Isra Mi'raj. Hari libur, tanggal merah. Tanggal 9, hari Jumatnya. Hari Kamis hari libur, hari Jumatnya tanggal 9, itu libur Imlek. Karena Imlek jatuh pada hari Sabtu, jadi cuti bersamanya di hari Jumat. Hari Kamis libur, tanggal 8, hari Jumat libur, tanggal 9, Sabtu Minggu libur. Hari Senin tanggal 12, hari Selasa tanggal 13, hari kejepit. Kenapa? Karena tanggal 14-nya libur. Jadi ini godaan besar ini. Buat bangsa Indonesia kalau hari kejepit ini godaan besar. Jadi bagi orang yang bekerja, tinggal ngambil cuti 2 hari, tanggal 12 dan 13, Anda dapat libur 7 hari. Setelah tanggal 14, hari kerja tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17-nya ada libur lagi. Jadi kalau ada orang yang ngambil cuti 4 hari, maka dia dapat libur 11 hari. Godaan nggak tuh? Godaan besar lah. Buat orang Indonesia kalau udah ngelihat tanggal cuti begini, ada hari-hari kejepit begini, ada yang ngambil cuti 2 hari, ada yang ngambil cuti 4 hari. Tapi kalau mengambil cuti 2 hari, ngambil cuti 4 hari, Anda berlibur mungkin ke luar negeri. Anda berlibur mungkin di dalam negeri, ya. Yang penting libur lah, ya. Anda pergi berlibur, kemudian kecil kemungkinan Anda akan datang ke TPS. Walaupun misalnya ketika Anda datang ke luar negeri, Anda bisa mencoblos di TPS luar negeri. Tapi kecil kemungkinan Anda akan datang ke TPS. Kalau begitu juga Anda berlibur di dalam negeri. Ya, ketika Anda pindah kota ke satu tempat gitu, walaupun Anda bisa menjadi pemilih pendatang, bisa jadi pemilih, tapi kecil kemungkinan datang ke TPS. Jadi jangan kaget nanti kalau hasilnya tidak seperti yang Anda inginkan.
Belum ditambah ancaman libur Valentine ya. Di hari Valentine kok tanggal merah gitu. Tanggal 14 itu kan hari pencoblosan tanggal merah nanti. Pas libur, malamnya banyak yang akan party, banyak yang akan keluar kota juga. Jadi ada banyak kerikil-kerikil yang akan menyandung hasil pemilu kita nanti. Jadi ini yang akan jadi ancaman. Jangan sampai nanti ada kaget-kaget, wah calon kita pasti menang satu putaran nih. Calon kita pasti menang nih. Iya, hari ini berdasarkan survei, calon kita mungkin menang. Tapi kalau Anda liburan dan nggak datang ke TPS, calon Anda bisa jadi nggak jadi menang. Itulah himbauan Hasan Nasbi kepada para pendukung Prabowo Gibran agar tidak terlena dengan hasil survei. Kemenangan Prabowo Gibran sekali lagi tidak ditentukan oleh hasil survei, tapi oleh kedatangan Anda ke TPS untuk memilih Prabowo Gibran pada hari dan jam yang telah dijadwalkan. Selamat menggunakan hak pilih Anda. Salam Min Mod. Prabowo Gibran, Man of Our Time.